Kelak dengan Rasulullah, biasakan lidahmu membaca salawat kepada Rasulullah, pembuka segala kebaikan. Nabi bersabda, kalau ada orang bersalawat kepadaku sekali, Allah balas 10 kali. Bagaimana balasan dari Allah? Dan disebutkan dalam Al-Quran, salawat dari Allah itu apa? Akan mengeluarkan kalian dari kegelapan kebodohan menjadi orang punya ilmu, gelapnya hati susah jadi gembira, gelapnya rezeki menjadi dicukupi, gelapnya kehidupan menjadi mulia. Maka jangan lupa anak-anakku, akhlak kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasakan dalam langkah-langkahmu untuk baca salawat. Maka Buya pesan bahasanya, sehari jangan kurang dari 300 kali baca sejarah Nabi, akhlak Nabi. Termasuk di saat kalian mendengar nama Nabi, jangan sampai kalian tidak membaca salawat. Khawatir kalian digolongkan orang belit. Al-bakhilu man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang pelit adalah orang yang di saat mendengar namaku disebut tidak pernah berselawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau sudah kita sampai makom, faham makom ini indah, bahwasanya kita berbuat baik karena Allah itulah ikhlas. Dan kita mengharap pahala juga ikhlas, akan tapi jangan sampai kita tertipu. Bahwasanya yang kita cari adalah ridho Allah, Allah rela, dan memang Allah Maha Kasih memberi pahala. Ini tambahan. Nah, diteruskan di Ibn Athaillah, cukuplah balasan yang Allah berikan kepada orang yang berbuat baik adalah di saat Allah membuka hati orang-orang berbuat baik tersebut rindu untuk melakukan ketaatan. Itu sudah pemberian dari Allah yang luar biasa. Maka itu makom tinggi ladzatul iman, merasakan manisnya iman. Jika seorang itu berbuat baik, itu memang dia rindu berbuat baik karena sudah dibuka oleh Allah hatinya untuk melakukan ketaatan. Maka kenalilah sifat-sifat Allah, maka semakin engkau mengenali sifat Allah, kau akan kenal dirimu sebagai seorang hamba. Dan di saat engkau mengenal dirimu seorang hamba dan kenal Allah sebagai ma'bud, Anda abad, maka penghambaanmu akan maksimal. Terlepas dari surga atau takut neraka, enggak akan. Cuman bukan berarti kita enggak boleh minta surga, boleh sah. Artinya yang sudah makomnya tinggi, ibadahnya enggak mengharap surga, bukan takut neraka, tapi bisa saja dia doanya, Allah berikan kepadaku surga. Minta, kenapa? Tahu Allah Maha Pemberi. Bahkan minta itu sendiri bagi dia adalah penghambaan. Makanya Allah marah kalau Anda nggak minta, kurang ajar. Jadi beda dengan ibadah pengen surga. Jangan sampai kita tenggelam dalam diskusi saja, ngomong kalau saya nggak perlu surga, saya penting ridho Allah. Surga apa sih? Yang penting ridho Allah. Halal, harus bohong dia. Imam Muhammad Al-Baqir, beliau suatu ketika mendengar berita. Ini cara pandang ini yang penting. Beliau kedatangan berita bahwasanya, ya Imam, tetangga sebelah ada yang berbuat zina. Kampung, bukan tetangga sebelah, kampung sebelah ada orang yang melakukan zina. Imam Muhammad Al-Baqir mendengar berita seperti itu, menangis dengan derai air mata. Sampai yang memberitahu itu ketakutan, ya Imam, kenapa kau menangis seperti itu? Apakah itu sekerabatmu, saudaramu? Imam Muhammad mengatakan, tidak, itu bukan kerabatku. Lalu kenapa kau menangis? Yang aku tahu bahwasanya di kampung sebelah semuanya umat Nabi Muhammad, itu artinya yang telah berbuat zina adalah umat Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Seketika Imam Muhammad Al-Baqir mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, ampuni dia ya Allah, dan tutup aibnya ya Allah. Padahal nggak ada hubungan sanak kerabat, tapi bisa menangis. Sehingga ada suatu ketika minas solihin, para kekasih Allah, wali besar, tiba-tiba di malam hari dia tidak bangun malam, tidak melakukan tahajud. Di pagi harinya menangis seperti kehilangan emas, seperti dirampok malam harinya. Menangis dan tidak berhenti, karena dia mencari apa kira-kira menjadi sebab aku tidak dibangunkan oleh Allah. Dicari, dia mencari Allah, astagfirullah, istighfar terus, gara-gara gak bisa bangun malam. Allah, istighfar, kayak berat dosa. Memang tidak bangun malamnya tidak dosa, tapi kenapa dia tidak bangun malam? Ini bisa jadi karena dosa. Dicari ke belakang, apa yang aku makan kemarin, apa yang aku ambil kemarin. Kami himbau Anda punya wirid ringan.
zikir dari guru tarekat yang selama ini Anda dapat. Tapi yang paling pertama dan utama adalah Anda membaca zikir setelah sholat. Yang harus Anda tekuni terlebih dahulu, itu adalah yang warid datang dari Nabi SAW. Kemudian setelah itu Anda membaca paling tidak wirdul latif setelah sholat subuh, satu zikir yang dikumpulkan oleh Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Kemudian juga Anda membaca habis maghrib Anda baca ratibul Haddad pendek. Nanti malam harinya Anda setelah sholat tahajud baca wirdul fatih hanya 5 menit. Subhanallah. Setelah itu Anda sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan kerja, tapi mohon ada rutinan zikir wirid yang selalu Anda tekuni. Maka dengan itu semuanya sesungguhnya kalau Anda bisa istiqomah, berarti Anda telah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan karamat yang sangat agung. Afdalul karamat, a'dhamul karamat al-istiqamah. Kalau orang bisa beristiqomah dalam ibadah, dalam kebaikan, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan karamat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Orang yang tingkat keikhlasannya masih rendah, ibadahnya ibadah kelas dasar, belum kelas tinggi, itu biasanya beramal sedikit saja sudah sudah siapa dulu nih, saya kok tahajud biasa, sudah setiap malam saya puasa enteng, sudah 20 tahun puasa Senin Kemis. Hebat, Masya Allah. Tapi kalau sudah mulai pangkatnya tinggi, amalnya itu menjadi rendah di matanya. Ya Allah, apa yang aku lakukan tidak sebanding dengan nikmat yang Kau berikan kepadaku, ya Allah. Apa yang aku lakukan ini nggak ada apa-apanya, dan juga apa yang aku lakukan juga darimu, ya Allah. Orang sudah pangkatnya tinggi, dia beramal banyak pun masih merasa kurang, dan takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka, Allah. Kalau matanya nggak kesentuh api neraka, berarti orangnya juga tidak di neraka. Ainun bakat min khasyatillahi, air mata yang mengucur karena takut kepada Allah tidak akan disiksa oleh Allah. Tanda-tanda ketulusan di dalam bertobat, menangis di tengah malam di saat sendirian. Dan menangis itu penting, dan kita harus berusaha untuk bisa menangisi kesalahan kita, dosa kita. Wa'inun batat tahrusu fi sabilillahi, dan mata yang melek menjaga tempat-tempat untuk keamanan bangsa ini, umat di dalam peperangan. Jadi para tentara atau pasukan-pasukan, kalau Anda jadi pasukan, kemudian Anda melek menjaga ini, mata yang gak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa orang beriman balasannya adalah nanti di akhirat, dan ini harus kita camkan dan kita rasakan bahwa balasan yang sesungguhnya adalah balasan nanti di akhirat. Bagi ahli iman di surga Allah yang sangat luas dan kenikmatan yang tidak bisa dikira-kira. Ketahuilah bahwa nikmat surga tidak bisa dibanding dengan nikmat dunia. Akan tapi Allah yang Maha Kasih pun akan memberikan kepada hamba yang beriman balasan di dunia itu hanya sekelumit balasan. Akan tapi balasan yang sesungguhnya nanti, yang sudah disiapkan oleh Allah nanti di akhirat. Maka ini kabar gembira bagi ahli iman dimanapun, yang tidak boleh merasa kecil di saat melihat ahli dunia, melihat orang yang tidak beriman ternyata melimpah hartanya. Ketahuilah, sebesar apapun kekayaan di dunia kecil dibanding kekayaan nanti di akhirat. Maka orang tua harus waspada dan sadar bahwasanya anak-anak kita ini sudah mulai dari lahir sudah diancam oleh setan, sudah dilirik oleh setan, dan selalu dicari oleh setan. Sebab setan sudah berjanji semua anak Adam akan diganggu dan digoda oleh setan. Di saat anak Anda tidur, jangan lupa bahwasanya kita membaca seperti yang dibacakan oleh Rasulullah. Dari hadis riwayat Imam Bukhari, seseorang kalau hendak tidur jangan lupa membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian membaca ayat kursi, kemudian meniupkan di tangannya 3 kali, meniupkan seperti meludah tapi tidak keluar ludah. Begitu diusapkan di wajah dan badan. Kemudian dalam riwayat lain, Nabi pun melakukan yang demikian untuk cucu beliau. Maka jangan sampai kita terlelap tidur kecuali anak kita sudah kita bacakan qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas, ditambah dengan ayat kursi, kemudian kita tiupkan di tangan kita, lalu kita usapkan di wajah anak kita dan badan anak kita, kaki anak kita. Setelah itu serahkan kepada Allah. Anda tidak usah takut dengan gangguan jin, Anda tidak usah takut dengan sihir.
mengqadha salat yang pernah ditinggalkan, baik karena tidur atau karena badung. Salat yang pernah ditinggalkan di saat sudah balik, sudah dewasa ya. Salat yang ditinggalkan, mengqadha salat yang pernah ditinggalkan, sepakat 4 mazhab, enggak ada yang khilaf. Kalau ibu dengar ada orang mengatakan enggak wajib, salah. Semua mazhab mengatakan kalau Anda pernah punya utang salat sementara dalam keadaan akal ada dan Anda balik, maka wajib diqadha. Jangan meninggalkan salat gara-gara tidak bisa khusyuk. Tapi kalau salat tidak khusyuk tetap sah salatnya. Hanya yang kurang adalah martabat. Khusyuk itu juga bertingkat-tingkat. Maka sesuai dengan kadar khusyuanmu itulah pangkatmu akan melambung. Yang khusyuknya hanya 2 menit ya melambung 2 menit. Yang satu salat bisa 1 rakaat khusyuk, lumayan. Satu salat full tidak khusyuk, ya sangat lumayan dibandingkan nggak salat tuh. Nah ini salat tetap jangan sampai gara-gara tidak khusyuk lalu Anda tidak sholat. Jadi tinggal Anda belajar khusyuk. Pertama minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cari waktu yang tepat untuk melakukan sholat ya. Kemudian sebab-sebab ketidakkhusyuan kita jauhkan seperti HP, televisi, lingkungan yang kurang sejuk. Jadi ada beberapa hal. Kemudian biasakan kalau melakukan ibadah jangan buru-buru. Ini ada beberapa yang pernah kami hadirkan bagaimana agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Kepada gurumu, secerdas apapun kalau kalian tidak punya adab kepada guru, gak akan dapat ilmu. Bahkan jika engkau belajar dengan Nabi sekalipun, jika kalian tidak punya adab maka akan jadi Abu Jahal. Abu Jahal juga belajar kepada Rasulullah. Jadi harus ada cinta kepada guru kalian. Ditandai cinta itu dengan kalian selalu mendoakan guru-guru kalian. Keberkahan kita ini, keberkahan ilmu kita kalau kita selalu mendoakan guru. Imam Ahmad ibn Hanbal kenal gurunya Imam Syafi'i. Beliau berkata, demi Allah, semenjak aku kenal Imam Syafi'i, aku tidak melakukan sholat 2 rakaat kecuali Imam Syafi'i aku doakan. Yang kedua adalah jangan biasa membicarakan kejelekan guru. Na'udzubillah, kejelekan orang lain saja tidak boleh, apalagi guru. Guru kita adalah manusia, mungkin ada kesalahannya. Cuman kadang seorang anak itu diuji oleh Allah sehingga tidak mampu ditampakkan kejelekan gurunya, lalu tidak mampu membicarakannya. Atau prasangka buruk. Yang ketiga adalah prasangka buruk. Kalau kalian biasa prasangka buruk dengan guru kalian, Masya Allah, ini musibah besar kepada kalian.